Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'alaina siyama Ramadan syahrul karim mubarak alladzi fihi rahmatun wa maghfiratun wa 'iddatun minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat isya dan tarawih yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana Allah wajibkan atas umat-umat terdahulu sebelumnya. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Saudara sekalian, pada ayat ini jelas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita itu kewajiban berpuasa bukan untuk memberatkan kita yang menjadi hamba-Nya. Tapi Allah memerintahkan kita berpuasa karena Allah menginginkan kita menjadi siapa hamba-hamba pilihan Allah. Puasa itu adalah kasih sayang Allah kepada kita hamba-Nya, karena Allah mau kita hamba-hamba-Nya sekalian menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah. Karena tujuan puasa la'allakum tattaqun, agar bagaimana mencetak pribadi yang bertakwa. Dan kita tahu bahwa orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah mereka orang yang bertakwa. Jadi yang mulia yang istimewa itu bukan ustaz, bukan ulama, bukan kiai, bukan habaib, bukan pejabat, bukan. Siapa yang mulia itu? Inna akramakum indallahi atqakum, yaitu orang-orang yang bertakwa. Mana seorang bertakwa itu? Al-khawf wa ta'ah, orang yang punya rasa takut kepada Allah dan punya loyalitas kepatuhan terhadap perintah Allah. Jadi siapapun di antara kita yang bukan bergelar ustaz, kiai, habaib dan lain sebagainya, kita berhak menjadi siapa? Hamba-hamba terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Bahkan ketakwaan ini menjadi salah satu modal untuk kita bisa mendapatkan kebahagiaan akhirat. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, kata Allah. Dan berbekalah kalian dengan sebaik-baik bekal. Apa baik? Bekal yang terbaik itu yaitu ketakwaan kita kepada Allah. Apa keuntungan kita memiliki ilmu ketakwaan? Dalam Al-Quran Allah menjelaskan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lilladzina taqaw rabbahum inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar." Bagi mereka orang-orang yang bertakwa, Allah mempersiapkan apa? Surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Subhanallah. Terus pertanyaannya, yang kayak gimana sih yang bertakwa itu? Dalam surat Al-Imran ayat 133 Allah menjelaskan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah yang surganya itu sangat luas, antara jaraknya antara langit dan bumi, kata Allah. U'iddat lil muttaqin, Allah janjikan, Allah persiapkan bagi mereka orang yang bertakwa. Terus mana orang yang bertakwa? Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang bertakwa itu orang-orang yang senang membelanjakan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan senang maupun susah. Tuh, ternyata karakter orang bertakwa itu bagaimana? Dermawan, senang menginfakkan harta di jalan Allah, buat pembangunan masjid, buat pembangunan pondok pesantren, buat membantu fakir miskin, menyantuni anak-anak yatim, memberi kebaikan kepada ibunya si yatim. Berarti siapa tuh? Janda. Janda yang tuh yang tua, yang muda. Belum ada muda di balik batu. Ya. Ini subhanallah, memberikan kebaikan kepada siapa? Fakir miskin, anak-anak yatim, membantu orang yang kesulitan, meminjamkan kepada orang yang memang membutuhkan. Inilah karakter orang yang tahu itu, Pak. Ada nilai-nilai kedermawanan.
Makanya kalau bertanya, ketakwaan kita ini dilihat dari mana? Dari sholat bukan, dari puasa bukan, itu memang kewajiban. Ketakwaan kita bisa dilihat sejauh mana kita menjadi sikap kedermawanan kita, punya kepedulian kita terhadap orang-orang sekitar kita. Makanya subhanallah, pantas orang dermawan itu yang senang membelanjakan harta dengan Allah itu adalah mereka orang-orang yang sangat dekat dengan Allah. Maka dalam hadis Nabi menjelaskan as-sahiyyu qaribun minallah. Orang dermawan itu adalah orang yang dekat dengan Allah. Wa qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Wa qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Wa ba'idun minan nar, jauh dari siksa neraka. Jadi orang yang senang beriman itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan manusia. Manusia itu cinta sama orang yang dermawan. Saya mau tanya, Bapak, kalau ada orang kaya, ini orang dermawan banget, senang apa enggak? Seumpama di Taman Puri Cendana setiap mau buka puasa dia nyiapin kolak setiap hari 30 gelas. Bapak senang sama orang itu? Senang apa kagak? Ada nggak orang kayak gitu? Kagak. Ada besok Bapak. Jadi apa? Orang dermawan itu orang yang disukai oleh manusia. Makanya orang dermawan insya Allah hidupnya berkah. Kenapa? Maka khusus sedekah itu minimal tidak akan pernah habis apa yang dikeluarkannya, karena ada kesenangan kita, ada doa kita. Maka apa? Allah akan memberikan harta min haitsu la yahtasib, dari tempat yang tidak disangka-sangka, dekat dengan manusia. Yang kedua, orang dermawan dekat dengan Allah. Kenapa? Orang yang infak, orang yang sedekah itu adalah orang-orang yang tidak akan dibenci oleh Allah. As-sadaqatu tasfa'u ghadabarati wa tamna'u min-nasuh. Orang yang sedekah itu adalah orang-orang yang dia itu akan dihindarkan dari rasa amarah Tuhan kepada dia. Jadi kalau kita banyak maksiat, kita banyak dosa, melakukan kita itu penistaan dengan Allah yang awalnya marah terhadap kita, lalu kita banyak bersedekah, kita banyak berinfak, maka akan berubah menjadi cintanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara amalan yang bisa mendatangkan cinta Allah bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan membaca Quran, tapi apa? Orang-orang yang senang bersedekah pada sholat. Bahkan bagaimana qaribun minal jannah, orang yang dermawan itu orang-orang yang dekat dengan surga. Bahkan mohon maaf, dalam satu hadis Nabi, mohon maaf, udah 10 menit ini. Nah, udah 10 menit. Mohon maaf, ini kultum apa jangan nih? Kalau kultum udah lewat nih. Ini kan kultum kuliah 7 menit. Kalau kultum kuliah 7 menit, 70 menit siap nggak Pak? Kalau kuliah 70 menit siap apa kagak? Ya Bapak siap, saya kagak siap. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi menjelaskan man anfaqa zawjaini fi sabilillah liyadina Allah. Barang siapa orang yang menginfakkan, orang yang bersedekah di jalan Allah, dia akan dipanggil oleh setiap pintu-pintu surga. Bayangkan, surga itu bukan satu pintunya, ada banyak. Karena kata Nabi, wa man kana min ahli sholat yang dibagi sholat. Siapa orang yang ahli sholat di dunia nanti akan masuk surga lewat pintu namanya pintu sholat. Wa man kana min ahli siyam yang dibagi royang, kalau dia ahli puasa nanti akan dipanggil oleh pintu surga namanya pintu ar-rayyan. Wa man kana min ahli jihad yang dibagi jihad, kalau dia itu termasuk golongan orang yang ahli jihad akan dipanggil dari pintu surga namanya babul jihad. Wa man kana min ahli sedekah yang dibagi sedekah, siapa yang ahli sedekah di dunia dia hari kiamat dipanggil lewat pintu surga namanya pintu sedekah. Jadi manusia masuk pintu surga itu sesuai dengan amalan-amalan yang terbaiknya. Apa sih amalan unggulan kita saat di dunia? Itulah pintu surga yang akan memanggil kita di hari kiamat. Makanya jangan cari nanti pintu surga. Saya lewat pintu surga yang mana? Kita apa yang akan dipanggil? Pertanyaannya, kita kira-kira dipanggil lewat pintu mana Pak? Halo? Pintu surga, pintu sholat panggil kita nggak kira-kira? Halo? Pintu sholat kira-kira panggil kita apa kagak? Panggil. Pede. Insya Allah katanya ya. Pak, pintu sholat itu yang hanya memanggil min ahli sholat, dari ahli sholat. Bedakan ahli sholat dengan tukang sholat. Tukang sholat itu sholat zuhur, asar, maghrib bisa subuh, tapi sholat jam 1:30 itu suka sholat, bukan ahli sholat. Ya.
Ahli sholat mana Pak? Bukan hanya yang 5 waktu, tapi yang qobliyah ba'diyah dia sholat, duhanya sholat, tahajudnya sholat, pokoknya rawatibnya tidak pernah ditinggalkan. Itu ahli sholat. Kita kira-kira masuk mana kan? Halo, dipanggil apa kagak lewat pintu sholat? Lagi main insya Allah. Kalau pintu sholat nggak panggil kita, barangkali kita dipanggil lewat pintu puasa. Kira-kira dipanggil nggak lewat kebeloyan kita? Panggil keren. Ahli puasa Pak, bukan suka puasa Ramadan 30 hari, jangan merasa bangga. Oh alhamdulillah 30 hari saya sudah puasa. Jangan itu kewajiban. Kalau ada dosa, mana ahli puasa? Ahli puasa apa? Puasa Senin Kamis tuh, nggak pernah tinggal. Pertengahan bulan yang mendut nggak pernah tinggal. Puasa Nabi Daud, puasa yang paling dicintai Allah, nggak pernah tinggal. Mana puasa Nabi Daud? Hari ini puasa, besok kagak, lusa puasa, lusanya kagak. Kalau kita kan hari ini kagak, besok kagak, lusa kagak. Kira-kira kita dipanggil tak lewat pintu Aroyan? Kagak, tadi insya Allah. Ya Allah, ya Allah. Oh mungkin kita pintu puasa nggak panggil kita, pintu sholat nggak panggil kita. Barangkali kita dipanggilnya lewat pintu jihad dari bayar. Jauh pintu jihad, kita masih hidup kok belum mati kan. Yang keempat barangkali terakhir, kita dipanggil lewat mana? Pintu sholat. Yakin nggak? Dipanggil dari pintu sholat, yakin nggak? Bener ya. Ahli sodakoh Mbak, bukan suka sodakoh. Ahli sodakoh contohnya siapa? Sahabat Rasul. Sedikit aja Utsman bin Affan punya kekayaan Pak. Ya Allah ya Rabbana, Pak berubat triliun kalau diuangkan dengan uang rupiah itu. Satu waktu Nabi minta kepada sahabat, siapa di antara kalian yang mau menyumbangkan harta untuk persiapan perang? Kita butuh umat Islam itu bagaimana? Yang persenjataan, butuh yang namanya persiapan untuk peperangan. Datang Utsman bin Affan, wahai Nabi, setengah kekayaanku aku akan berikan, silakan kau pakai. Tuh ahli sedekah. Bapak punya rumah 2, kira-kira mesin mau dibangun, berarti tidak satu rumah dikasih, jujur. Ini kotak amal tadi lewat tuh. Dari dulu 157.000, 100.000, 50, 20, 5.000, 2.000 berapa yang masuk? 2.000 katanya. Subhanallah. Kata Bapak sorry 10.000 dong. 10.000 ya. 10.000 Pak, kotak amal lewat 10.000 dimasukin, salah ambil. Yang di bawah 100.000 jadi dimasukin. Kagak. Tapi saya kira ahli sholat, subhanallah, artinya ahli sholat hanya bisa masuk lewat pintu sholat, ahli puasa hanya akan masuk lewat pintu puasa, ahli jihad hanya akan masuk lewat pintu jihad, tapi tidak dengan orang yang ahli sholat. Dunia mintai Allah, setiap orang sudah akan panggil, ya Allah kata Firman, hai Allah, masuk ke dalam pintu hadat ayat ini baik. Jadi setiap pintu sholat, pintu puasa, pintu jihad itu Pak berebut ngegodain orang-orang dermawan. Bayangin orang dermawan digodain sama pintu-pintu surga. Subhan. Bapak kira-kira digodain kan nanti lewat pintu surga? Godain apa enggak? Kagak yakin saya. Yang ada kita, godain kita dong. Subhanallah. Yang mahilah barangkali yang diantara bagian karakter orang yang bertakwa, apa kata Allah? Alladzina yunfiquna fis sarri wad dharra. Dan Ramadan mengajarkan kita untuk bagaimana selalu berinfak setiap harinya. Mudah-mudahan itu dalam orang yang kita bangun di bulan Ramadan bukan hanya saja dapat kita sosialisasikan di bulan yang mulia ini, tapi juga di bulan-bulan setelah Ramadan, sehingga setiap saat kita menjadi pribadi yang senang dengan mengerjakan kata kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, ketiga, keempat, karakter orang bertakwa. Yang kedua, ketiga, dan keempat, insya Allah akan kita sambung lagi di Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.